Halo, ketemu bersama Mr. Danang di dalam pembelajaran seni musik, dan kali ini kita ketemu di tatap muka 1, yaitu pertemuan 1. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam pembelajaran seni musik di kelas 10? Pastinya kalian perlu tahu, nanti satu semester ke depan kita akan bahas musik apa. Ya, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ada musik Nusantara atau musik tradisional yang akan kita bahas. Tentunya musik tradisional ini kita kenali sebagai musik yang non-modern ya. Selama ini kita tahu bahwa tradisional itu adalah non-modern. Nah, tapi sebenarnya tradisional itu artinya dari kata tradisi. Ya, tradisi itu apa sih? Tradisi itu adalah kebiasaan turun-temurun yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sampai sekarang masih dilakukan. Itu tradisi ya. Tradisional berarti musik yang berkaitan dengan musik yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, sampai sekarang masih dilakukan ya. Baik, di dalam pembelajaran seni budaya, di dalam pembelajaran seni musik kita di semester ini, kita akan awali bahas dari instrumen, kemudian bagaimana instrumen itu dipergunakan dalam musik-musik ritual di Indonesia, di Nusantara kita. Kemudian bagaimana alat musik itu diperlakukan di dalam seni hiburan kita. Kemudian akhirnya kita bisa membuat sendiri, bisa berkreasi sendiri, bisa mempraktekkan sendiri pengertian-pengertian yang sudah kita ketahui dalam beberapa pertemuan. Baik, di pertemuan 1 ini saya akan awali dari pemahaman mengenai alat musik tradisional Indonesia atau instrumen musik tradisional. Instrumen musik tradisional terbagi menjadi 4 jenis. Kalau kita mungkin di SMP sudah mengenal banyak sekali musik-musik Nusantara, mungkin di SMP-nya sudah ada gamelan, sudah ada mungkin kolintang dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan tahu jenisnya. Ya, jenis itu berdasar apa? Berdasar sumber bunyi dan berdasar dari bahan pembuatannya. Saya bagi menjadi 4 jenisnya, yaitu pertama idiophone, yang kedua aerophone, yang ketiga adalah chordophone, yang keempat adalah membranophone. Baik, saya awali dari idiophone dulu. Pengertian dari idiophone yaitu idio itu sendiri, phone itu suara. Berarti kalau kita bisa analisis di sini, idiophone itu berarti instrumen musik yang tidak butuh siapa-siapa sudah berbunyi. Jadi barang itu sendiri dipukul saja sudah berbunyi. Ya, kalau di musik barat kita kenal yang namanya triangle, kita kenal namanya kastanyet, ya. Dan alat-alat musik di luar negeri atau di internasional yang mungkin banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kalau di Indonesia tidak kalah banyaknya idiophone itu. Ada kalau kita sebut di gamelan saja, gamelan Jawa yang sudah kalian lihat di SMP, itu hampir 70-80% instrumen musiknya adalah idiophone. Baik yang berwujud pencon, yang ada gundukannya itu, maupun yang berwujud bilah. Kita sebut saja dari belakang ada gong, ada kempul, ya, ada kenong, ada ketuk, ada bonang, bonang barung dan bonang penerus. Seperti itu yang berwujud pencon. Kemudian yang berwujud bilah ada saron, ada saron demung, ada saron penerus atau yang bisa disebut juga peking. Nah, itu baru sebagian dari yang kita ketahui kemarin waktu di SMP mungkin ya. Nah, di Nusantara ini begitu banyak sekali instrumen idiophone yang kita bisa kenali. Nah, nanti kalian juga bisa explore juga, kalian bisa buka Google, bisa buka YouTube juga. Setelah nonton video ini bisa buka juga ragam musik tradisional Indonesia, terutama yang idiophone itu seperti apa. Ya, nanti kalian bisa lihat di berbagai media yang kalian pasti sudah tahu.
Baik, yang kedua adalah aerophone. Nah, phone tadi artinya adalah suara. Aero ini adalah air atau udara. Berarti bisa terbayang dong apa yang dilakukan ketika kita, apa yang perlu kita lakukan ketika kita ketemu dengan musik aerophone. Aero itu angin, phone itu bunyi. Berarti artinya alat musik yang sumber bunyinya dari tiupan angin. Nah, sudah terbayang suling Jawa, kemudian suling Sunda, kemudian ada saluang di Minangkabau, ya, ada serune kali di Aceh, dan lain-lain bisa kalian lihat juga di berbagai media. Baik, aerophone ini sangat erat sekali dengan tiup. Jadi kita selalu mengerti bahwa alat musik yang dimaksud adalah alat musik tiup ketika aerophone, seperti itu. Jadi banyak sekali, tidak hanya di Jawa, di berbagai wilayah di Indonesia ini banyak sekali instrumen aerophone yang bisa kalian ketahui. Baik, selain aerophone, kita akan kenal juga namanya chordophone. Phone tadi kita ingat lagi, ya, saya ulangi lagi, phone itu adalah bunyi atau suara, ya. Kemudian chord itu adalah dawai atau senar atau kawat. Nah, kalau saya bilang kawat atau senar, pasti sudah terbayang di pikiran kalian, akan menyebut contohnya adalah gitar, akan menyebut contohnya adalah biola, akan menyebut contohnya adalah harpa. Nah, tapi salah, ya, bukan itu yang saya maksud dalam musik Nusantara. Di dalam musik Nusantara, chordophone yaitu sumber bunyinya dari getaran dawai atau senar atau kawat. Nah, ini berbeda seperti persepsi kalian bahwa ada gitar, ada harpa, ada biola. Nah, itu bukan musik tradisi kita. Itu musik yang sudah kita adopsi, kemudian kita perlakukan seperti musik kita sendiri, ya. Nanti di kesempatan yang lain kita akan memahami bagaimana kita mengadopsi musik untuk budaya kita sendiri, seperti itu. Kalau kita bisa mengerti chordophone, nah chordophone ini di Nusantara saja, ya, non adopsi dari Barat atau dari berbagai negara. Nah, chordophone ini bisa kita lihat dari Jawa saja, ada siter, kemudian ada celempung dan siter ini hampir sama, ya. Celempung itu ukurannya lebih besar dari siter, tapi sama, bentuknya sama, fungsinya juga sama untuk memainkan melodi di dalam gamelan, ya. Kemudian di Sunda ada namanya kecapi, kemudian ada di suku Dayak Kalimantan kita bisa tahu ada sape seperti gitar bentuknya juga, tapi ada ukirannya, kemudian bahannya juga berbeda, bentuknya juga berbeda dari yang gitar yang kita ketahui pada umumnya. Nah, kalau di Jawa tadi selain ada celempung dan ada sitar, ada juga yang namanya rebab. Nah, rebab itu digesek, kalau sitar dan celempung itu dipetik. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan ketemu banyak sekali, ya, di Kalimantan itu banyak sekali yang wujudnya dawai, seperti itu. Nah, di dalam Nusantara kita, musik dawai ini sering banyak terdapat di dalam budaya-budaya Dayak, di dalam budaya-budaya Melayu. Itu pasti kita akan ketemu banyak sekali chordophone. Nah, kalian bisa cari juga nanti di media yang pasti kalian ketahui juga, ya. Setelah ada chordophone, terakhir kita akan memahami membranophone. Nah, membranophone itu apa? Phone-nya kita sudah ketahui tadi, yaitu suara atau bunyi, ya. Kalau membran itu adalah kulit, ya. Nah, ini juga banyak yang salah untuk mengartikan bahwa ketika bilang bahwa kulit atau membran, ini banyak yang menyebut djembe, ada yang menyebut lagi drum, ada yang menyebut lagi bongo, konga. Nah, itu juga bukan musik tradisi kita, itu juga musik yang sudah diadopsi oleh kita untuk
keperluan musik-musik baru di dalam Indonesia, di dalam Nusantara kita. Ini kalau membranofon, jangan sebutkan dulu yang diadopsi tadi kayak djembe. Djembe itu bukan instrumen tradisi kita, tapi djembe itu instrumen tradisi dari Afrika, ya, Afrika kuno itu sudah pakai namanya djembe. Ya, fungsinya untuk apa sih? Untuk mengiringi tarian juga, itu djembe. Nah, kalau di Nusantara kita justru malah kita bisa temukan banyak, ya. Di Jawa saja ada 4 yang sudah pasti membranofon, ya. Namanya kendang, tapi jenisnya ada 4 kendangnya di Jawa. Ada kendang ageng yang paling besar, kemudian ada kendang wayang, ya, yang ukurannya lebih kecil, biasanya untuk iringan wayang juga ini. Kemudian ada kendang ciblon yang lebih kecil dari kendang wayang. Kemudian paling kecil adalah kendang tipung. Nah, kendang tipung dan kendang ageng ini biasa digunakan untuk gending-gending seperti gending alit, ya, seperti lancaran-lancaran itu semuanya menggunakan kendang ageng dan kendang tipung. Nah, itu membranofon, ya. Baik, sampai di sini ya kalian pasti sudah terbayang, ya, tadi sumber bunyinya dari apa. Sekarang pasti sudah terbayang bagaimana mereka dibuat, ya. Alat musik ini dibuat, ya. Idiofon itu terbuat dari, ada yang logam, ada yang kayu, kemudian ada yang bambu. Nah, itu idiofon. Kemudian kalau kita bicara tentang aerofon, ada yang dari bambu, ada yang dari kayu, bahkan ada yang dari kerang, ya. Ada di Papua itu ada fu, ya. Aerofonnya Papua itu ada fu, seperti kerang gitu, ya. Itu aerofon. Kemudian kalau kordofon, ya, bahan dasarnya pasti kawat, ya, kawat atau dawai atau senar. Kemudian penampangnya biasanya kayu, ya, kayu. Ada daun lontar juga. Daun lontar tuh yang ada di mana? Ada di Pulau Rote. Apa instrumen apa? Iya, instrumen sasando, ya, yang kita pasti sudah familiar dengan sasando. Nah, itu kordofon. Kemudian membranofon, nah, bahan dasarnya pasti kulit, ya. Kalau yang tradisi pasti kulit. Kulit apa? Ada yang menggunakan kulit sapi, ada yang menggunakan kulit kambing, ya, tergantung ketebalan yang ingin dihasilkan dari instrumen tersebut. Kemudian penampangnya, ya, ada macam-macam kayu yang kita bisa ketahui. Nah, sekian dulu untuk penjelasan saya di pertemuan tatap muka seni musik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Silahkan kirimkan pertanyaan kalian lewat Google Classroom yang sudah kalian miliki dan kalian sudah bergabung. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. God bless you.